tidak akan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras apabila anggota melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi. Irjen Ferdy Sambo merupakan pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan pada 9 Februari 1973. Artinya, usia saat ini 49 tahun. Setelah lulus SMA Negeri 1 Makassar, sekitar 3 dekade yang lalu, Ferdy Sambo mendaftar ke Akademi Kepolisian atau Akpol. Dia menjadi polisi terinspirasi pamannya, Pikar Sambo, mantan Kapolda Sumatera Utara. Ferdy Sambo lolos tes Akpol dan lulus pada 1994 dengan pangkat Letnan II. Setelah 28 tahun, Sambo meraih jabatan tertinggi menjadi Kadif Propam Polri tahun 2020. Ferdy Sambo mengawali karir di tim khusus anti bandit Kepolisian Resor Jakarta Timur dan menjabat Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cakung, Jakarta Timur pada tahun 1997. 2 tahun berselang, Ferdy yang masih berpangkat Inspektur 1 melamar Putri. Keduanya telah menjalin asmara sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Makassar. Ferdy Sambo dan Putri berpisah saat bersekolah di SMA yang berbeda. Ketika Ferdy masuk Akpol, Putri melanjutkan belajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Jakarta. Mereka kembali bertemu saat Ferdy lulus Akpol dan bertugas di Jakarta. Putri Chandrawati adalah anak perwira TNI AD yang pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal. Sementara Ferdy Sambo berasal dari keluarga sipil. Ayah Ferdy, William Sambo, pegawai negeri di Dinas Peternakan di Kota Makassar. Pernikahan mereka kemudian digelar di Gedung Balai Kartini, Jakarta Selatan. Pada Kamis, 7 Juli lalu, atau sehari sebelum penembakan Brigadir J. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati merayakan hari jadi pernikahan ke-22 tahun. Karir Ferdy Sambo sebagai reserse terus melesat. Pada tahun 2010, dia menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat. 2 tahun berselang, dia dimutasi jabatannya menjadi Kepala Polres Purbalingga, Jawa Tengah, selama 1 tahun. Setelah itu, Ferdy Sambo menjabat Kepala Polres Brebes, Jawa Tengah. Kemudian Ferdy Sambo ditarik ke Jakarta dan menjabat Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada tahun 2015. Ferdy turut terlibat dalam penanganan sejumlah kasus besar, antara lain kasus bom bunuh diri di kawasan perempatan Jalan MH Tamrin Wahid Hashim, Jakarta, pada 14 Januari 2016. Dia juga mengungkap kematian Wayan Mirna akibat minum racun sianida. 1 tahun mengabdi di Polda Metro Jaya, Ferdy Sambo ditarik ke Trunojoyo, sebutan untuk markas besar Polri, untuk mengisi jabatan Kepala Subdirektorat 4 Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal dengan pangkat Komisaris Besar, atau Kombes. Tak sampai di situ, karir Ferdy Sambo kian melejit. Pada tanggal 8 November 2019, Kapolri Jenderal Idam Aziz mengangkat Ferdy Sambo untuk menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pangkatnya naik menjadi Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Hanya dalam 1 tahun, Ferdy Sambo kembali naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal atau Bintang 2. Pada November 2020, Idam Aziz mengangkat Ferdy sebagai Kadif Propam Polri, menggantikan Irjen Ignatius Sigit Widiatmono yang meninggal karena sakit. Kala itu Ferdy Sambo menjadi Jenderal Polisi Bintang 2 paling muda sekaligus pejabat utama Mabes Polri menyalip rekan seangkatannya. Jenderal Listio Sigit Prabowo tetap mempertahankan jabatan Ferdy saat terpilih menjadi Kapolri pada Januari 2021. Sepanjang tahun 2020, setidaknya ada 2 kasus besar yang ditangani Ferdy Sambo. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, dia turut memimpin penyelidikan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Ferdy Sambo juga berperan menyelesaikan perkara penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra.
Salah satu tersangka kasus surat jalan palsu adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte, yang saat ini sudah dipenjara. Di tahun 2022 usai sudah karir sang jenderal, sebab dia terjerat kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan Brigadir Yosua Huta Barat meninggal dunia. Kini, karir Irjen Verdi Sambo telah berakhir. Jenderal Bintang 2 itu pun ditahan di Makobrimob.